Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu hendaknya membasahi lisan kita, mengucapkan salawat atas Nabi kita tercinta, kekasih dan pujaan hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izinkan kami menyampaikan sedikit kalimat. Yang pertama, terima kasih khusus kami sampaikan kepada Yayasan Al-Mubarak RA Al-Mubarak Bagansen Baraya, terkhusus lagi kepada pimpinan, dan yang terindah untuk semua guru. Ya, spesial untuk mereka. Kenapa? Karena Bapak Ibu bayangkan, kita di rumah anak kita satu, mengajari mereka itu hampir rasanya hilang kesabaran. Bayangkan jika kita dihadapkan dengan puluhan anak-anak untuk diajari. Ya, bukan hanya diajari membaca Bapak Ibu, tapi diajari juga menghafalkan Al-Quran. Saya rasa saya baru pertama kali mendapatkan sekolah RA yang sebaik ini dalam mendidik anak-anak usia dini terkait Al-Quranul Karim. Maka ini patut kita apresiasi. Ya, ini pertama. Yang kedua, terima kasih juga kepada orang tua. Bapak Ibu telah memilih, dan pilihan itu tepat. Memilih sebuah pendidikan, dan pendidikan yang Bapak Ibu pilih itu alhamdulillah tepat. Hasilnya telah kita lihat tadi. Ya, satu dari beberapa tampilan yang akan ditampilkan, dan satu itu sudah membuat, terus terang ya Bapak Ibu ya, membuat kita merinding. Iya kan Bapak Ibu ya? Merinding kita mendengarnya. Ya. Merinding kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari anak-anak seusia mereka. Saya yakin orang tuanya pasti kalah ya. Sepakat ya Bu ya? Kalah kan Bu? Kalah. Jangan-jangan orang tuanya cuman hafal yang kul yang 3 itu aja, tambahlah 1 kul ya ayyuhal kafirun, atau lebihlah sedikit ya. Bayangkan Bapak Ibu, surat An-Naba itu di juz 30 itu surat terpanjang ya. Mungkin kalau kita disuruh menghafal surat An-Naba itu setahun ini belum tentu kita bisa hafal. Hafal 1, besok hilang lagi, kita mulai hafal lagi, bisa ulang lagi. Nah, saya ingin menyampaikan satu riwayat Bapak Ibu. Semoga ini bisa memotivasi kita sebagai orang tua untuk terus berada di baris terdepan dalam mencetak generasi Qurani, dalam mencetak generasi Rabbani. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu, seseorang nanti akan dipakaikan mahkota dan jubah putih berasal dari surga. Dia berkata, apa ini dan mengapa saya memakainya? Maka dijawab, karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, mari terus berada di posisi terdepan, di baris terdepan dalam mencetak generasi Qurani.
Karena kita saat ini Bapak Ibu menghadapi ya zaman yang sangat mengerikan, penuh dengan racun. Bukan hanya racun makanan Bapak Ibu. Mohon maaf saya katakan bukan hanya racun makanan, akan tetapi racun pemikiran, racun pergaulan. Kita sedang menghadapi masa itu. Generasi kita ini adalah generasi yang akan menyambut zaman yang penuh dengan racun ini. Maka kita harus siapkan penawarnya. Tidak ada penawar obat yang lebih baik daripada Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu syifa. Dia penawar. Ya. Obat. Obat untuk apa? Untuk semua penyakit. Maka dalam syariat kita, kalau ada orang yang kena gangguan jin, maka perintahnya apa Bapak? Perintahnya apa Bu? Dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini walaupun kita tidak memahami maknanya, tetapi setiap lantunan-lantunannya selain dia memberikan pahala, Al-Qur'an itu juga memberikan syifa, penawar, obat bagi tubuh kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita semua tanpa terkecuali, wali murid, jangan berhenti sampai di sini. Ya, ini yang pertama. Poin yang kedua, mari Bapak Ibu dukung terus sekolah-sekolah berkualitas di kampung kita. Bila perlu Bapak Ibu ikut andil dalam memberikan atau menyumbangkan biaya demi terbangunnya sekolah yang lebih baik, yang lebih bagus secara fasilitas dan kuantitas. Lihat RA Al Mubarak, saya salut. Saya Bapak Ibu juga punya sekolah. Saya juga punya sekolah tingkat RA sampai tingkat aliyah. Akan tetapi ketika melihat RA Al Mubarak ini, terus terang Bapak Ibu, dengan kondisi bangunan yang sama-sama kita lihat, akan tetapi itu tidak mematahkan semangat para guru untuk mencetak generasi-generasi Rabbani. Maka ayo kita dukung Bapak Ibu. Bila perlu nanti kita, Bapak Ibu yang hadir, wali murid yang hadir saat ini, datang ke pimpinan sekolah, ya, katakan kepada pimpinan sekolah kita akan bangun bangunan yang lebih bagus dan kita akan siapkan fasilitas yang lebih bagus. Jangan anggap apa yang kita berikan itu sia-sia, tidak. Akan tetapi setiap kali sekolah mencetak generasi yang bagus ini, yang baik ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan aliran pahala di sisi Allah, akan menjadi tabungan akhirat. Yuk mari kita bersama, dengan kebersamaan kita bisa mencetak apa? Generasi Rabbani yang akan berjuang, ya, yang akan bertanding dengan para perusak. Kita katakan para perusak, ya. Anak-anak kita ini nanti yang akan memperbaikinya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama Yayasan Al Mubarak untuk membangun sekolah yang lebih baik lagi secara kualitas dan kuantitas, lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketahuilah setiap kali kita mengeluarkan duit dalam membiayai anak kita untuk mempelajari Al-Quran dan agama yang mulia ini, maka setiap kali itu pula akan terhitung sebagai pahala jariah untuk kita. Maka jangan ada orang tua yang pelit dalam menyekolahkan anaknya, memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Jangan, karena ini adalah investasi akhirat yang kita siapkan. Ya, ini adalah investasi akhirat. Bapak Ibu, jangan puas dengan hasil anak kita saat ini. Jangan merasa puas. Artinya Bapak Ibu cukupkan anak-anak ini sampai di sini saja mengenal Al-Quran. Tapi perhatikanlah pendidikan berikutnya. Tadi pimpinan menyampaikan bahwa ada sekolah di sini yang menyambut baik, ya, untuk anak-anak yang ingin terus belajar Al-Quran, ya, maka kami rekomendasikan untuk masuk ke sana demi melanjutkan apa yang mereka capai saat ini, ya. Atau mungkin Bapak Ibu
menyiapkan seorang pendidik khusus yang bisa datang ke rumah untuk memberikan pendidikan Al-Quran yang lebih baik lagi. Maka Bapak Ibu, saya ingin bertanya dan mohon dijawab, tugas siapakah mencetak generasi Rabbani Qurani ini? Apakah tugas kepala desa? Apakah tugas guru? Apakah tugas orang tua? Jawabannya apa, Bu? Jawabannya adalah tugas kita bersama. Kita bersinergi, berkolaborasi, ya. Dengan demikian yang susah akan menjadi mudah. Tapi kalau Bapak Ibu menyerahkan pendidikan anak Bapak Ibu kepada guru saja, hasilnya tidak akan maksimal. Percayalah, guru saja yang sibuk di sekolah ini, Bapak Ibu tidak ada kontrol di rumah, tidak memberikan arahan kepada anak-anak, percayalah hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau Bapak Ibu setelah anaknya diajar di sekolah, kemudian di rumah nanti diajar kembali, dikontrol kembali, dilihat bagaimana pergaulannya, dilihat bagaimana anak ini tumbuh kembangnya, insya Allah akan maksimal. Kita berharap Bapak Ibu, muncul dari anak-anak kita ini, dari generasi-generasi setelah kita, karena kita akan berakhir. Kita mungkin hidup 60 atau 70 tahun, selesai kita di muka bumi ini. Siapa yang akan menggantikan kita? Anak-anak ini. Maka kita harus persiapkan mereka untuk menghadapi fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman yang begitu dahsyat. Ya, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana anak-anak remaja sudah terkena narkoba. Ya, yang paling dahsyat lagi, anak-anak zaman sekarang sudah mulai mengenal judi online dan kerusakan atau racun-racun berikutnya yang mungkin akan lebih parah dibandingkan saat ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pesan kami, yuk mari bersama untuk mencetak generasi Rabbani dengan semua yang kita miliki, biaya, upaya, tenaga, mari kita kerahkan, ya, bersama kita bisa, kita bangun kampung ini, ya, kita berikan apa yang kita bisa berikan untuk membantu sekolah RA Al Mubarak ini. Walaupun tanpa bantuan kita mereka akan berdiri, namun kita ingin berinvestasi, ya. Jangan anggap kalau tidak kami bantu mereka tidak berdiri, tidak. Buktinya selama ini bertahun-tahun RA Al Mubarak terus berjalan dan terus memberikan yang terbaik. Maka harus ada andil juga untuk warga setempat, untuk orang-orang kampung kita ini. Yuk mari bersama, silakan koordinasi dengan pimpinan apa yang bisa kami bantu. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita, dan sampai kapanpun RA ini berjalan akan mengalir pahalanya. Begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kami ingin menyampaikan, semoga ini didengar oleh aparat pemerintahan, khususnya orang-orang desa, kepala desa dan yang mewakili mungkin. Mari Bapak Ibu, ya, mari khususnya pemerintahan perhatikan anak-anak atau generasi-generasi hebat di kampung ini, ya. Bila perlu Bapak berikan beasiswa untuk mereka, bila perlu sampai mereka menyelesaikan pendidikan sarjana mereka, agar mereka kembali ke kampung ini, dan ketika mereka kembali ke kampung ini mereka akan berbuat banyak. Tapi kalau kita tidak peduli, ya, kita biarkan saja, yang mau sekolah sekolahlah, yang tidak mau ya, silahkan tidak mau sekolah, ya. Maka ya, kita khawatir anak-anak yang sudah bagus ini akan semakin merosot ke depannya. Yuk mari aparat pemerintahan, ya, bapak-bapak yang mungkin hadir, kalau tidak hadir ya mungkin melihat rekaman, yuk mari bersama, ya. Ini tanggung jawab pemerintah juga, tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi bukan nasihat jadinya, ya. Ini arahan saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Ya, terakhir sebelum saya tutup, ya, jazakumullahu khairan kepada para guru. Kalau boleh tahu gurunya berada berapa ini, Pak? Gurunya Ada berapa gurunya? ada 3. Ada 3. Jumlah murid berapa, Pak?
48. 48. Bayangkan Pak Bu, 3 orang guru menghadapi 48 orang. Ibu 1 orang guru, 1 orang anaknya saja stres Bu ya? Stres nggak? Maka berterima kasih Ibu. Ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita. Mereka yang mohon maaf rahasia umum tidak mendapatkan banyak gaji, tapi sepenuh hati ya, dengan keikhlasan mereka Allah berikan buah yang manis. Nampak kan? Ya, ini kami terakhir sebelum kami tutup, terima kasih banyak kepada para guru. Semoga menjadi amal ya. Semoga menjadi tabungan akhirat sampai kapanpun anak-anak ini terus melantunkan ayat Al-Quran. Semoga aliran pahala sampai kepada para guru, dan semoga kebaikan menyertai para guru, kebaikan dunia dan akhirat. Kami berdoa semoga ibu-ibu guru RA Al-Mubarak diberikan kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan mereka dalam mendidik. Amin. Amin rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.